Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran tentang jaringan hewan, yaitu salah satunya adalah jaringan otot. Karena kita kemarin sudah membahas tentang jaringan epitel, yang mana jaringan epitel itu berfungsi sebagai pelindung bagi jaringan di bawahnya pada suatu organ. Kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai filtrasi dan juga absorpsi. Nah, mungkin yang paling umum dimiliki jaringan epitel itu bercirikan bahwa sel-selnya itu tersusun rapat dan matriks ekstraselulernya itu sedikit. Sedangkan susunannya sehingga membentuk suatu jaringan, dia sel satu dengan sel yang lainnya tersusun sangat rapat sehingga hampir tidak ada ruang di antar sel. Sekarang kita akan belajar tentang jaringan otot, yakni jaringan otot sendiri adalah salah satu alat gerak aktif yang ada pada tubuh kita dan juga hewan ya tentunya. Oke, di sini ada gambar yang menjelaskan secara sederhana bahwa jaringan otot ini ada serat otot, kemudian ada inti sel. Nah, jaringan otot ini adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel panjang yang tadi disebut dengan serabut otot. Kemudian serabut otot inilah yang mampu menggerakkan tulang dan juga menjadikan otot tersebut berkontraksi, sehingga kita itu bisa mengangkat barang, kemudian menarik, atau yang lainnya. Karena pada serabut otot inilah dia mengandung protein kontraktil yang disebut dengan miofibril. Nah, miofibril ini disusun oleh aktin dan miosin. Otot sendiri, kalau kita masuk atau melihat pada tubuh kita, saat kita makan daging itu kan kalau kita sobek, dia seperti tersusun dari gelendong-gelendong panjang kecil begitu ya. Nah, daging inilah yang disebut dengan otot. Gambar berikut ini adalah gambar susunan otot rangka. Jadi, di sini seluruh otot rangka terselubungi di dalam suatu lapisan jaringan ikat padat yang disebut dengan epimysium. Nah, lapisan inilah yang menyambungkan langsung ke tendon yang bisa melekat pada tulang. Jadi, lapisan ini nyambung pada tendon, dia sebagai penghubung ya, maksudnya penghubung untuk menempel pada tulang begitu. Kemudian, agak ke bawah ada fasciculus, yakni setiap fasciculus serabut otot diselubungi oleh jaringan ikat lain yang disebut dengan perimysium. Ini adalah perimysium. Tadi kalau ototnya ini oleh epimysium, kemudian disusun atas ini fasciculus. Fasciculus ternyata diselubungi oleh perimysium. Nah, di sini juga bisa ditemukan adanya pembuluh darah. Kemudian agak ke bawah lagi, kita masuk pada penyusun dari jaringan otot, yaitu serabut otot. Serabut otot ini dikelilingi oleh lapisan yang sangat halus, dinamakan endomysium. Tadi ya, jadi kalau epimysium, dia menyelubungi otot, kemudian langsung nyambung ke tendon buat menempel pada tulang, sedangkan perimysium, lapisan yang melapisi dari fasciculus. Nah, fasciculus ini adalah penyusun dari otot ini. Sedangkan fasciculus ini, kita masuk lagi ke dalamnya, menemukan serat otot yang diselubungi oleh endomysium, barulah kita menemukan nukleus atau inti sel, dan juga adanya miofibril, sarkoplasma, sarkolema, dan satelit sel. Nah, jaringan otot ini kita bisa mengetahui bahwa jaringan otot itu ada 3 ya, yang ada pada tubuh kita. Ada otot lurik, kemudian otot jantung, kemudian yang terakhir ada otot polos. Sesuai dengan namanya, yang pertama ada otot lurik, yaitu tersusun oleh serabut otot, mengandung banyak inti yang terletak di bagian tepi. Nah, kontraksi otot lurik ini cepat dan kuat,
namun dia ada di bawah kesadaran kita. Contoh, otot bisep dan trisep pada lengan atas. Kemudian, ada otot jantung. Otot jantung ini berinti satu ya, letaknya ada di tengah. Sel-sel otot jantung bercabang-cabang. Otot jantung itu yang cardiac muscle ini ya. Sesuai dengan namanya, gambarnya dia juga bercabang ini. Bercabang. Inti selnya ada di tengah. Nah, kontraksi otot jantung ini teratur, tetapi lambat, dan di luar kesadaran kita. Jadi kita tidak bisa menghentikan dari kontraksi otot tersebut. Kalau tadi otot luri, kita kan cepat dan kuat ya, jadi kita bisa merasakan kelelahan. Tapi kalau otot jantung, di luar kesadaran kita, jadi kita tidak bisa merasakan otot dia yang ada di jantung ini lelah atau tidak bisa merasakan karena bukan di kesadaran kita. Nah, jaringan ini ya hanya terdapat di jantung. Kemudian, otot polos, sel-selnya berbentuk kumparan dengan satu inti di tengah. Di sini ada smooth muscle. Nah, otot polos berkontraksi di luar kesadaran kita, sama dengan otot jantung. Jadi kita tidak bisa menghentikannya suatu saat. Gerakannya terus-menerus, namun juga lambat, tetapi tidak mudah lelah. Tidak seperti otot luri. Kita punya batasan tersendiri untuk berkontraksi atau mengontraksikan otot kita. Jadi, kapan kita merasakan lelah, kapan kita masih bisa menggunakan otot-otot kita untuk beraktivitas lainnya. Jaringan otot polos ini antara lain terdapat pada dinding pembuluh darah, saluran pencernaan makanan, dan saluran telur. Nah, di sini kita juga tahu kan ya, kalau saluran pencernaan kita kan tidak bisa merasakan usus kita sekarang masih bekerja atau tidak. Maksudnya, ya pasti bekerja ya, karena kita masih hidup. Namun, tidak seperti otot lurik yang kita bisa merasakannya secara langsung. Jadi, saya ulangi lagi, dari masing-masing otot lurik, kemudian otot jantung, otot polos, itu mungkin yang paling menonjol adalah dari ciri-ciri letak inti selnya. Otot jantung, inti selnya ada di tengah. Kalau otot lurik, dia intinya banyak tapi di tepi. Sedangkan otot polos, ini satu di tengah. Dan yang bercabang hanya otot jantung. Sekian video pembelajaran tentang jaringan otot. Kita lanjutkan pada jaringan ikat di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.